Wayan Mirna Salihin yang saat tahun 2015 berusia 27 tahun adalah anak dari seorang pengusaha. Ayahnya, Edi Darmawan Salihin, memiliki beberapa perusahaan, antara lain di bidang pengiriman dokumen penting di Petojo, Jakarta Pusat, dan perusahaan yang bergerak di bidang garmen di Cengkareng, Jakarta Barat. Mirna diketahui memegang salah satu perusahaan milik ayahnya tersebut. Mirna pernah bersekolah di Jubilee School di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Billy Blue College of Design dan Swinburne University of Technology. Keduanya berada di Australia. Setelah lulus, Mirna bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang desain, Miska Design dan Monet Gift dan Favors. Pada tanggal 6 Januari 2016, Wayan Mirna Salihin tiba-tiba meninggal dunia setelah meminum kopi es Vietnam di Olivier Cafe. Saat kejadian, Mirna diketahui sedang berkumpul bersama kedua temannya, Hani dan Jessica Kumala Wongso. Menurut hasil otopsi pihak kepolisian, ditemukan pendarahan pada lambung Mirna disebabkan adanya zat yang bersifat korosif masuk dan merusak mukosa lambung. Belakangan diketahui, zat korosif tersebut berasal dari asam cyanida. Cyanida juga ditemukan oleh Puslab 4 Polri di sampel kopi yang diminum oleh Mirna. Berdasarkan hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi, polisi menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka. Jessica dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Terdapat beberapa kronologi berbeda dari kasus pembunuhan ini dikarenakan keterangan saksi yang sering berubah-ubah. Kronologi pertama adalah keterangan dari teman berkumpul Mirna pada saat kejadian, Jessica, dan kronologi kedua diungkapkan oleh teman Mirna lainnya yang juga berada di TKP, yaitu Hani, kepada pihak kepolisian. Kronologi versi Jessica. Tiba di Grand Indonesia pada pukul 14 WIB, Jessica janjian bertemu dengan 3 temannya, yakni Mirna, Hani, dan Vera di Cafe Olivier pada pukul 5 sore. Begitu tiba, Jessica langsung memesan meja nomor 54. Cafe Olivier merupakan pilihan Mirna. Jessica berkeliling mall dan membeli 3 bingkisan berisi sabun untuk oleh-oleh bagi ketiga temannya. Kembali ke kafe, sekitar pukul 4 WIB, Jessica memesan minuman setelah bertanya dulu di grup perbincangan media sosial mereka. Minuman yang datang pertama adalah kopi es Vietnam pesanan Mirna. 2 minuman lainnya, milik Hani dan Jessica, datang belakangan. Sang teman tiba pada pukul 16.40, Mirna dan Hani datang. Vera tak terlihat. Posisi duduk, Mirna di bagian tengah, Jessica bagian kiri, dan Hani bagian kanan. Setibanya di lokasi, Mirna meminum kopi. Mirna merasa bau kopinya aneh dan meminta kedua temannya ikut mencium. Baunya aneh, kata Jessica. Belakangan diketahui bahwa kopi yang diminum oleh Mirna memiliki warna seperti kunyit. Mirna kemudian meminta air putih. Jessica meminta air kepada pelayan. Ia ditanya balik pilihan minumannya. Ketika ia kembali, tubuh Mirna sudah kaku. Mulutnya mengeluarkan busa, kejang-kejang dengan mata setengah tertutup. Jessica dan Hani panik sembari menggoyangkan tubuh Mirna. Mereka berteriak memanggil pelayan kafe. Mirna dibawa menggunakan kursi roda ke klinik, kemudian dibawa dengan mobil suaminya, Arif Sumarko, ke Rumah Sakit Abdi Waluyo. Dokter klinik Mall Grand Indonesia, Joshua, mengatakan denyut nadi Wayan Mirna Salihin sebelum wafat adalah 80 kali per menit. Sementara pernafasannya 16 kali per menit. Pada saat dibawa ke klinik, Mirna diketahui pingsan.
Selama 5 menit, Joshua mengaku hanya melakukan pemeriksaan dan tidak menemukan masalah pada pernafasan dan denyut nadi. Dirinya hanya memberi alat bantu pernafasan, kemudian atas kemauan suami, Mirna kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Abdi Waluyo. Kronologi versi Hani kepada polisi. Jessica tiba di kafe pada pukul 16 WIB. Hani dan Mirna datang pada pukul 16.40 WIB. Minuman sudah tersedia. Menurut Hani, setelah meminum es kopi, Mirna mengatakan it's awful, it's bad. Minumannya ada apa-apanya kali, kata Hani. Mirna merasa kepanasan dan mulutnya berbusa sehingga dibawa ke klinik. Mirna meninggal di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Kronologi versi Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna. Wawancara yang dilakukan oleh Karni Ilyas dalam acara Indonesia Lawyers Club di TV One, Edi Darmawan Salihin mengungkapkan beberapa fakta terkait kematian anaknya. Fakta tersebut ia peroleh salah satunya setelah melihat rekaman CCTV yang berada di Olivier Cafe. Ia menjelaskan bahwa apa yang diungkapkan oleh Jessica Kumala Wongso di media-media itu bohong. Kebohongan tersebut antara lain mengenai air mineral yang diakui Jessica dipesan olehnya, nyatanya tidak tercantum dalam tagihan pesanan. Lalu penempatan goodie bag yang diakui Jessica ditaruh di atas meja. Setelah minuman datang, menurut Edi nyatanya goodie bag ditaruh sebelum minuman pesanan diantarkan oleh pelayan. Edi pun mengatakan, hanya Jessica yang tidak menangis saat keluarga dan teman-teman Mirna berada di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Hasil otopsi yang dilakukan terhadap jenazah Mirna, ditemukan adanya pendarahan pada lambung dikarenakan adanya zat yang bersifat korosif masuk dan merusak mukosa lambung. Belakangan diketahui, zat korosif tersebut berasal dari sianida. Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri juga sudah mengeluarkan hasil pemeriksaan sampel kopi yang diminum Wayan Mirna Salihin. Hasilnya, dari sampel kopi itu ditemukan 15 gram racun sianida. Sebagai perbandingan, 90 mg sianida bisa menyebabkan kematian pada orang dengan berat badan 60 kg. Sekitar 19 mg jika dalam bentuk cairan dibutuhkan 3-4 tetes saja. Sedangkan 15 gram sekitar 1 sendok teh. Pada awal perkembangan kasus kematian Mirna, kepolisian sempat menemui jalan buntu karena pihak keluarga tidak mengizinkan untuk dilakukan otopsi terhadap jenazah Mirna. Namun, setelah dilakukan musyawarah dan dijelaskan oleh pihak kepolisian, akhirnya pihak keluarga mengizinkan polisi untuk melakukan otopsi. Dari hasil otopsi, diketahui bahwa terdapat pendarahan di lambung Mirna. Berdasarkan penemuan tersebut, polisi berkeyakinan bahwa kematian Mirna tidak wajar. Polisi kemudian melakukan pra-rekonstruksi di Olivier Cafe pada tanggal 11 Januari 2016 dengan menghadirkan 2 orang teman Mirna, yakni Hani dan Jessica. Polisi juga meminta keterangan dari pegawai Olivier Cafe. Polisi pun mengembangkan penyelidikan dengan memanggil beberapa saksi, termasuk pihak keluarga Mirna yang diwakili oleh ayahnya, juga 2 orang teman Mirna yakni Hani dan Jessica. Jessica sendiri diperiksa oleh pihak kepolisian sebanyak 5 kali. Jessica tidak hanya dimintai keterangan, tetapi polisi juga menggeledah rumahnya pada tanggal 10 Januari 2016. Polisi diketahui mencari celana yang dipakai oleh Jessica pada saat kejadian. Namun hingga kini, celana tersebut belum ditemukan. Tidak hanya memeriksa para saksi, polisi pun meminta keterangan dari para ahli, di antaranya ahli IT, hipnoterapi, psikolog, dan psikiater untuk menguatkan bukti dugaan terhadap pelaku. Kepolisian RI juga meminta bantuan kepada Kepolisian Federal Australia
untuk mendalami latar belakang Jessica selama berada di Australia. Setelah hampir 1 bulan sejak kematian Wayan Mirna Salihin, polisi akhirnya mengumumkan pelaku pembunuhan berencana ini. Jessica Kumala Wongso ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 29 Januari 2016 pada pukul 23 WIB. Jessica yang diketahui sebagai teman Mirna, yang juga memesankan minuman, ditangkap keesokan harinya di Hotel Neo Mangga 2 Square, Jakarta Utara pada tanggal 30 Januari 2016 pukul 07.45 WIB. Setelah menjalani pemeriksaan selama 13 jam sebagai tersangka, Jessica pun ditahan oleh pihak kepolisian. Banyak kontroversi yang beredar terkait pembunuhan berencana yang mengakibatkan Wayan Mirna Salihin meninggal. Salah satu kontroversi yang paling diperdebatkan adalah tidak terdapat rekaman yang secara otentik menunjukkan bahwa Jessica benar-benar menuangkan sianida ke dalam es kopi yang diminum Mirna. Tetapi, terdapat beberapa menit rekaman di mana Jessica menaruh tas belanja di samping kopi yang diminum Mirna sedemikian rupa sehingga es kopi tersebut tertutup dan tidak dapat ditangkap oleh kamera CCTV. Setelah melewati beberapa kali persidangan, Jessica Kumala Wongso pada akhirnya dituntut 20 tahun penjara atas tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam pasal 340 KUHP. Dalam tuntutannya, jaksa menyebutkan bahwa Jessica diyakini terbukti bersalah meracuni Mirna dengan menaruh racun sianida dengan kadar 5 gram. Jessica disebut menutupi aksinya dengan cara meletakkan 3 kantong kertas di meja nomor 54. Pada 27 Oktober 2016, Jessica Kumala Wongso dijatuhi vonis pidana penjara selama 20 tahun. The Jakarta Post mengatakan bahwa sejalan dengan dakwaan, hakim menyimpulkan bahwa Jessica membunuh Mirna sebagai pembalasan dendam karena berulang kali menyuruh Jessica putus dengan Patrick O'Connor, mantan pacar Australianya. Setelah kasasi yang cukup lama, pertama kali ditolak di Pengadilan Tinggi Jakarta dan kemudian di Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Hakim Artijo Alkostar, Salman Luthan dan Sumardiatmo yang dengan suara bulat menolak kasasi Jessica. Kami menolak kasasi, kata juru bicara Mahkamah Agung Suhadi seperti dikutip dalam tribunnews.com.